Kisah Para Rasul 1 ayat 15-26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada suatu hari berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus. Dahulu ia termasuk salah seorang dari kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah memperoleh sebidang tanah dari upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus diangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah pergi ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada ke-11 rasul itu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita hari ini ada seminggu lagi, 7 hari lagi akan memperingati Hari Keturunan Pentakosta. Hari Keturunan Roh Kudus, Hari Pentakosta ya, Hari Raya Pentakosta. Dan pembacaan kita, keadaannya mirip keadaan kita sekarang, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang ya, karena satu sudah bunuh diri, yaitu Yudas Iskariot. Dan mereka lagi berkumpul di rumah seorang murid yang bernama Yohanes Markus di kota Yerusalem. Dan yang berkumpul itu cukup banyak ya, 120 orang. Jadi 11 murid tambah selebihnya 109 orang. Itulah jumlah murid yang sedang berkumpul di rumah Yohanes Markus. Yohanes Markus ini tercatat bahwa dia adalah salah satu murid yang sangat kaya ya, murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya. Dia termasuk di kelompok 70 murid ya. Kan murid Tuhan Yesus ada yang 12 murid, satu berkhianat yaitu Yudas Iskariot, kemudian 70 murid. Nah, disinilah Yohanes Markus termasuk. Dan ada lagi lingkungan yang lebih besar. Dan kita lihat dalam pembacaan kita hari ini jumlahnya 120 orang. Jadi cukup banyak ya. Mereka kenapa berkumpul di rumah Yohanes Markus di Yerusalem? Karena itu perintah Tuhan Yesus sebelum Tuhan naik ke sorga. Kan murid-murid semua menyaksikan ya. Tuhan berpesan, tinggallah di kota Yerusalem, jangan pergi kemana-mana sebelum kuasa dari sorga itu turun. Kuasa dari sorga itu adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus, yang memberikan kuasa nanti kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu terjadi minggu depannya yang kita akan peringati pada Hari Raya Pentakosta. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan hari ini, itu adalah ketika murid-murid Tuhan sedang menanti-nantikan dan taat pada perintah Tuhan Yesus, mereka selalu berkumpul dan beribadah sambil menantikan janji Tuhan Yesus. Nah, ini adalah beberapa poin yang penting yang bisa jadi pelajaran buat kita. Dari pembacaan tadi, ketika mereka berkumpul, berdirilah Simon Petrus. Kenapa Simon Petrus? Karena Simon Petrus ini yang paling tua dari ke-11 murid. Kan pertama-tama Tuhan Yesus memanggil dan memilih 12 murid. Dan dari 12 murid ini, Petrus yang paling tua. Makanya dia seperti secara tidak langsung dianggap pemimpin. Karena dia yang paling tua ya. Buktinya apa? Dia sudah menikah. Sedangkan 11 murid lain itu masih pemuda semuanya. Paling tua itu umur 17 ya. Paling tua 18. Karena di umur 18 di zaman Tuhan Yesus pemuda sudah bisa menikah ya. Pemuda Israel boleh menikah pada umur 18 tahun. Jadi Petrus ketika mengikut Tuhan Yesus diperkirakan sudah berumur 20 tahun. Jadi dia dianggap dituakan oleh ke-11 murid lainnya. Jadi ketika setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus perintahkan jangan tinggalkan kota Yerusalem. Mereka berkumpul di rumahnya Markus Yohanes ini dan mereka berdoa, beribadah, dan setelah itu Simon Petrus berdiri. Saudara-saudara, ya, Simon Petrus mulai berpidato ya, bahwa salah satu teman kita yang menjadi pengkhianat yaitu Yudas Iskariot sudah mati karena dia gantung diri dan dia jatuh ke tanah, dan tanah itu dipakai oleh orang-orang Farisi ahli Taurat yang memberikan upah 30 keping perak supaya Yudas menunjukkan di mana Tuhan Yesus berada. Jadi Yudas ini murid yang Tuhan Yesus panggil dan pilih berkhianat kepada gurunya. Dan dia dibayar 30 keping perak. Nah, berapa kira-kira nilainya 30 keping perak? Kalau kita bawa ke uang rupiah zaman sekarang ya. Kalau menurut penyelidikan Alkitab, 30 keping perak pada zaman itu cukup besar jumlahnya. Itu sekitar gaji 4 bulan buat seorang ahli di bidangnya. Jadi kalau zaman sekarang seorang profesor yang ahli diberikan gaji 4 bulan, itulah 30 keping perak zaman Tuhan Yesus ya. Dan kalau kita lihat dari 30 keping perak yang Yudas kembalikan kepada ahli-ahli Taurat, mereka tidak mau terima lagi itu karena mereka anggap ini uang darah ya, uang pengkhianatan. Sehingga pengkhianatan Yudas itu menyebabkan Tuhan Yesus harus disalib di kayu salib ya, berdarah-darah. Makanya disebut uang darah ya. Dari uang yang dikembalikan Yudas itu, ahli Taurat dan orang Farisi membeli sebidang tanah. Jadi cukup besar ya nilai 30 keping perak itu. Sebuah sebidang tanah yang dijadikan pekuburan ya. Dan tanah itu disebut hakal darah, tanah darah ya, karena dibeli dengan uang yang berbau darah ya, darah pengkhianatan itu. Demikianlah kenapa disebut hakal darah. Dan kita tahu kemudian waktu murid-murid 120 orang ini berkumpul, mereka berdoa dan sepakat mengusul 2 orang sebagai pengganti Yudas ya, 2 calon, yaitu Barsabas dan Matias. Kemudian mereka berdoa meminta Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang pimpin, dan ternyata Tuhan memilih Matias sebagai pengganti Yudas. Nah, apa yang menjadi pelajaran buat kita
murid-murid Tuhan Yesus di akhir zaman yang diberikan julukan lagi duta-duta Kristus di akhir zaman. Mari kita ambil pelajaran dari pembacaan firman ini. Yang pertama, selama kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus taat pada perintah-perintah Tuhan seperti ke 120 murid. Yaitu kita harus taat beribadah, memberitakan, mendengarkan firman Tuhan seperti yang dilakukan juga ke 120 murid, berdoa bersama-sama dan menanyakan apa kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama ya, pelajaran pertama, kita sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman, kita harus rajin bersekutu, beribadah, baik di gereja, di persekutuan-persekutuan doa, dan juga seperti saat sekarang ini. Dan pelajaran yang kedua ialah janganlah kita seperti murid yang berkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Janganlah kita menjadi Yudas Iskariot di akhir zaman ya. Kenapa Yudas Iskariot sampai menjual gurunya yang mengasihi dia? Karena dia merasa kecewa. Nah, ini hati-hati, kalau orang merasa kecewa bisa berbuat hal-hal yang tidak baik seperti Yudas. Kenapa dia kecewa? Karena berulang-ulang kali Tuhan Yesus katakan kepada ke-12 muridnya, sampai 4 kali ya, bahwa Tuhan Yesus akan menderita, disiksa, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Hari ketiga bangkit. Itu sampai 4 kali Tuhan Yesus ulang-ulangi, katakan kepada murid-muridnya. Dan itu yang menyebabkan Yudas Iskariot putus harapan. Karena dia pikir Tuhan Yesus itu akan menjadi Mesias yang menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan Romawi waktu itu. Jadi ekspektasinya, pengharapannya tidak terkabul. Itu menyebabkan dia sangat kecewa dan dia pergi ke ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang waktu itu sedang mencari-cari Tuhan Yesus ada di mana. Karena mereka mau menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Si Yudas inilah yang berkhianat. Datang ke orang Farisi dan ahli Taurat dan dia dibayar 30 keping perak, ya. Ya, kalau dibawa ke zaman sekarang itu mahal sekali ya. Bayangkan zaman itu bisa beli sebidang tanah yang bisa dijadikan kuburan ya. Jadi mahal ya. Dan kalau di kitab suci perjanjian lama, 30 keping perak itu adalah harga seorang hamba, seorang budak kalau kerja di bangsa Israel. Dan ketika dia meninggal, itu budak itu, keluarganya, misalnya istrinya ya, diberikan 30 keping perak. Jadi itu harga kematian seorang budak menurut kitab perjanjian lama. Jadi lihat ya, Tuhan kita, juru selamat kita Tuhan Yesus, dinilai hidupnya seharga budak yang sudah mati. Ya, luar biasa ya, tapi itu menggenapi apa yang sudah Roh Kudus nubuatkan di kitab Mazmur ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, pelajaran kedua, janganlah kita menjadi seperti Yudas. Karena ketika Yudas Iskariot kecewa, dia mengkhianati gurunya. Kemudian ketika dia sadar dia salah, bukannya dia bertobat, tetapi dia pergi bunuh diri. Dia menggantungkan diri, ya. Jadi janganlah kita seperti Yudas, mengkhianati Tuhan Yesus, dan karena tidak tahu lagi jalan keluarnya sampai bunuh diri. Jangan kita mencontohi Yudas Iskariot. Janganlah kita menjadi Yudas Iskariot di akhir zaman ya. Tetapi marilah kita mencontohi Simon Petrus. Dia juga berkhianat ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Tetapi
kemudian dia menyesal, dia menangis, dan ketika ayam berkokok, dia ingat perkataan Tuhan Yesus. Dan Simon Petrus menyesal. Dan kemudian kita tahu dari Alkitab, Tuhan Yesus mengampuni dia, bahkan memulihkan Simon Petrus. Jadi pelajaran kedua, jangan kita menjadi Yudas Iskariot, tetapi bila kita melakukan kesalahan, atau katakanlah kita berkhianat kepada Tuhan Yesus karena sesuatu hal, sesuatu alasan, baru-baru pada tanggal 7 Mei 2024, jadi 5 hari yang lalu, kami melayani seorang ibu yang karena kecewa pada mamanya, ia mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi untung dia menyesal. Seperti Petrus, dia menyesal dan kami doakan. Dan Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungannya kembali dengan Tuhan Yesus. Nah, ini contoh yang baik ya. Jadi marilah ketika kita bersalah, berdosa, baik kepada Tuhan Yesus dan sesama, kita segera bertobat dan minta dipulihkan kembali oleh Roh Kudus. Ya. Dan yang ketiga, jangan lupa, maksud mereka menggantikan Yudas Iskariot yang berkhianat, supaya apa yang diamanatkan Tuhan Yesus, yaitu jadikanlah bangsa menjadi muridku, yaitu amanat agung, itu juga kita sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman. Ini pelajaran ketiga ya. Kita juga dipilih oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa orang-orang yang akan mengalami pengangkatan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga bisa menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan selanjutnya Oma Palar akan melengkapi pemberitaan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman tim Marlot di rumah. Kita berjumpa lagi, dan apa yang kita baca tadi Opa sudah katakan dari Kisah Para Rasul. Saya melihat dari firman hari ini, saya menerapkan, coba bawa di dalam kehidupan kita zaman ini ya, yang saya renungkan. Setiap kehidupan manusia, khususnya anak-anak Tuhan, kita mengalami ada banyak masalah, dan pembacaan kita hari ini menyatakan bagaimana Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus akan diganti oleh Matias. Saya tidak mengulangi apa pembacaan tapi saya membawa itu di dalam kehidupan kita pada zaman akhir ini. Bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan seperti yang kita baca, apakah bisa juga diterapkan untuk generasi kita? Mari kita renungkan dan kita lihat pembacaan hari ini. Di situ ada berkumpul umat Tuhan ya, murid-murid Tuhan. Bagaimana mereka setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka kalau dilihat, kita renungkan, sepertinya mereka sudah kehilangan yang menjadi panutan, yang menjadi sandaran kehidupan mereka. Saya tidak terlalu banyak untuk menjelaskan itu. Tetapi bagaimana keadaan setelah mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang menjadi kehidupan sandaran mereka, menjadi kebanggaan mereka. Apa yang mereka alami setelah ditinggalkan? Mari kita lihat secara
kehidupan anak-anak Tuhan yang kita bisa terapkan untuk generasi kita. Saya melihat di situ tidak pernah mereka jauh dari persekutuan. Semua apa yang Tuhan rindukan, Tuhan inginkan bagi anak-anaknya. Semua didapat di saat kita berkumpul. Pada saat itu, setelah Tuhan Yesus tinggalkan, mereka berkumpul bersama. Ada firman yang mengatakan, jangan jauhkan dari persekutuan anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi titik tolak saya memikirkan ini, merenungkan apa yang kejadian yang dialami, yang kita baca pada hari ini. Mereka berkumpul bersama. Tidak ada sesuatu pun yang waktu Tuhan Yesus tinggalkan bumi ini, meninggalkan murid-muridnya, pengikutnya, tidak ada satupun kata Tuhan mengatakan bahwa ada penggantiku. Ada yang menggantiku untuk menggantikan Tuhan Yesus untuk memimpin murid-murid dan pengikutnya. Kita harus renungkan di situ. Tidak ada sesuatu yang Tuhan pesankan satu yang lebih besar dari yang lain. Tetapi yang Tuhan inginkan, kalau saya renungkan, persekutuan. Persekutuan, satu perkumpulan, ya, anak-anak Tuhan, saya titik tolaknya di situ. Semua masalah di dalam kehidupan, ya, kita menjadi contoh pada pembacaan ini. Apa yang menjadi masalah itu terpecahkan di saat persekutuan. Nah, masalah pada saat itu adalah pengganti Yudas yang kita sudah lihat. Di pembacaan itu kita melihat, kita renungkan, kita menganalisa bagaimana kerjanya Tuhan. Waktu itu yang kita baca bersama, yang berdiri adalah Petrus. Di dalam persekutuan itu kita harus merenungkan di situ, kita mengambil satu contoh di dalamnya tanpa kita sadar, ya, Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan apa yang Dia mau di dalam persekutuan di situ. Waktu itu murid-muridnya yang memang tidak ada sesuatu pernyataan dari Tuhan, yang kalau kita baca, murid-murid ini akan memimpin satu persekutuan. Tetapi perkumpulan mereka saat itu menggambarkan secara otomatis siapa yang menjadi pemimpin. Ya, tidak ada pernyataan secara tertulis, karena saya membacanya tidak ada itu, karena saya membaca berita firman hari ini untuk saya bawa di zaman sekarang. Karena zaman sekarang yang menentukan itu adalah penunjukan memimpin, ada anggota jemaat. Memang pada dasarnya sekarang demikian, itu juga dipimpin Tuhan. Tapi saya bertitik tolak pembacaan kita hari ini, bagaimana persekutuan itu di dalam Tuhan. Tidak ada hal-hal yang menonjol secara manusia. Semuanya dipimpin otomatis oleh Tuhan. Di situ secara apa yang Tuhan tinggalkan bagi murid-pengikutnya itu terrealisasi waktu Tuhan tinggalkan mereka. Mereka melihat secara manusia mana yang pantas memimpin kita, mana yang menjadi anggota. Itu tidak ada sesuatu yang dikatakan secara terbuka, tetapi itu
Saya sedikit renungkan, saya duduk karena saya membandingkan kehidupan kita zaman akhir dengan saat itu. Yang saya melihat lebih utama saat itu menjadi titik tolak gambaran untuk kita bawa di zaman akhir ini. Saya melihat itu dasar persekutuan adalah kebersamaan, ya. Dan seterusnya kalau kita baca kisah para rasul yang mengatakan persekutuan anak-anak Tuhan saling memiliki. Sampai ada yang mengatakan mereka menjual apa yang mereka punya, memiliki bersama. Tidak ada kau dan aku, kamu ini, kamu tidak. Mereka merasa sepenanggungan, rasa bersuka cita bersama. Pembacaan hari ini itu yang menjadi titik tolak untuk saya renungkan. Bagaimana Tuhan tinggalkan murid-murid. Dalam hal ini kita harus ambil di situ sebagai persekutuan anak Tuhan. Ya. Saya renungkan lebih dalam bagaimana hati Tuhan ada di situ. Hati Tuhan adalah sifat karakter Tuhan yang bekerja di dalam persekutuan itu. Bagaimana persekutuan itu dipimpin oleh Tuhan sendiri, tetapi karena kami adalah orang supernatural, tetap supernatural kami adalah Kristus, Tuhan Yesus. Dan bagaimana urapan Tuhan Yesus di dalam supernatural itu bekerja di dalam satu persekutuan. Tuhan Yesus bekerja luar biasa. Saya percaya waktu mereka berkumpul di sana, mereka berkumpul bersatu masing-masing dengan pikiran mereka. Yang tanpa sadar murid-murid adalah bagian mewakili Tuhan dengan pengikutnya. Yang berdiri saat itu adalah Petrus. Di sini kita cerita ini, firman ini menyatakan menggantikan Yudas adalah siapa. Ya. Apa yang mereka dapat, semua caranya saya percaya itulah Tuhan, ya, yang dipimpin oleh murid-muridnya mengeluarkan bagaimana caranya, tapi itu diambil pada dasar adalah Tuhan. Tuhan yang bertindak mengambil keputusan dengan cara-caranya yang diberikan oleh murid-muridnya yang saat itu menjadi secara tidak langsung memimpin persekutuan pengikut-pengikut Tuhan. Ya, Tuhan yang memimpin mereka. Tuhan yang mengambil putusan caranya, dan itu diwakili oleh Petrus. Yang kedua, kita melihat sesuatu yang rusak di dalam persekutuan harus diganti. Berikutnya, apa yang dikatakan itu di dalam firman, murid-murid mengatakan, Petrus mengatakan, ini bukan saat ini. Mereka mengingat akan nubuatan yang sudah dikatakan. Diingatkan kembali, ya, bagaimana ini akan terjadi dan sedang terjadi, bukan sudah, sedang terjadi. Mereka ambil dasar itu menggantikan Yudas adalah Matias. Proses-proses yang kita lihat itu adalah Tuhan. Itu menjadi contoh bagi kita sekarang, umat Tuhan. Jangan jauhkan dari persekutuan. Di dalam persekutuan begitu banyak hal-hal yang kita bisa dapat untuk kita bawa keluar. Yang saya intikan di sini di dalam persekutuan. Karena di situ ada firman mengatakan sekali lagi jangan jauhkan dari persekutuan. Saya renungkan di dalam persekutuan begitu banyak kita bisa dapat jalan keluar. Secara pribadi, keluarga, atau persekutuan yang kita adakan saat itu. Kita ada di mana? Ya. Di situ kita bisa memecahkan saling membawa jalan keluar. Apa yang kita kurang di situ kita bisa dapat. Di situ adalah
manusia utamanya anak Tuhan. Manusia hidup saling mengasah dengan yang lain. Mengasahnya kita, kehidupan kita ada di dalam persekutuan. Kalau kita di luar Tuhan, mengasahnya beda. Tetapi di dalam Tuhan kita dikelilingi oleh perlindungan Tuhan. Apalagi kita adalah zaman sekarang. Yang melindungi kita adalah Tuhan dengan kuasa darahnya. Darahnya untuk generasi kita adalah yang paling penting. Karena darah itu adalah kemenangan bagi kita. Kita zaman adalah zaman kemurahan Tuhan. Mulai dari keturunan Roh Kudus sampai hari ini. Itulah sandaran kita. Perisai kita adalah darah. Kita mengingat Tuhan sebelum tinggalkan kita, Dia lakukan ini. Semua kehidupan ada di situ. Kemenangan ada di situ. Tetapi di situ juga kita akan melihat segala kehidupan kita yang tidak berkenan. Karena di dalam persekutuan. Semua di dalam persekutuan yang tidak baik dan baik itu keluar dari situ. Kita saling menyadarkan. Karena roh Tuhan bekerja di situ. Untuk kita punya generasi. Adalah generasi Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, menghibur yang sebentar lagi. Tadi Opa sudah katakan kita akan mengingatkan kembali keturunannya. Saya masukkan untuk hari ini. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Saling menghibur. Saling mengingatkan. Pada akhirnya tetap Roh Kudusnya adalah tugas Tuhan Yesus yang melindungi kita. Kita tidak pernah lepas dari tangan Roh Kudus asal kita mau. Seberat apapun kehidupan kita, anak-anak Tuhan untuk generasi ini, semua bisa ada jalan keluarnya. Mau senang maupun susah, terlebih-lebih susah. Di dalam kesenangan pun kegembiraan kita untuk generasi kita zaman ini, itu pun harus hati-hati. Kesukacitaan kita, apakah kesukaan itu dasarnya apa? Untuk saya berbicara untuk zaman ini. Kalau kesusahan, di situ juga bisa dilihat. Tetapi kalau saya mau kupas itu agak panjang Bapak Ibu. Tetapi yang saya katakan ini kenapa? Zaman kita ini zaman sangat peperangan rohani. Iblis berupaya apapun dengan segala liciknya, dia akan jatuhkan manusia ciptaan Tuhan supaya Tuhan sakit hati. Apalagi dia sudah tahu waktunya sudah mau selesai. Ya, dia bekerja lebih giat. Jadi kalau kita lihat dalam persekutuan bukan hanya yang susah, yang penderitaan. Mari saya ajak. Di dalam kesukacitaan pun kita harus lihat. Karena kita adalah masing-masing pribadi. Pribadi kita yang menandakan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam persekutuan itu kita dijaga. Di situ ada keterbukaan. Ada hal-hal yang saling membawa kita pada satu dengan yang lain, hidup bersama. Tidak melihat kelemahan, tidak melihat kelebihan untuk menonjolkan diri. Tidak Bapak Ibu, saya ajak. Karena pengalaman saya, pengalaman kami, iblis akhir zaman ini mau pecahkan itu. Berulang kali saya katakan, iblis mau menghancurkan persekutuan anak Tuhan terlebih-lebih. Karena kalau itu dihancurkan, tidak ada apa-apa. Generasi kita, generasi akhir zaman, itu menjadi tolok ukur bagi iblis untuk menghancurkan. Jadi dia menghancurkan persekutuan anak Tuhan, persekutuan keluarga-keluarga Tuhan. Yang paling mendasar adalah persekutuan suami istri. Itu yang menjadi titik tolak iblis mau menghancurkan.
Jadi saya katakan jangan jauhkan persekutuan seperti firman hari ini. Apa yang kita sudah dengar yang lalu mereka ingatkan nubuatan itu terjadi. Di dalam persekutuan kita pun begitu. Diingatkan, Tuhan yang ingatkan, Roh Kudus yang ingatkan. Ya, bukan saat itu saja. Ada persekutuan. Mungkin kita jangan berharap dari orang yang memimpin. Kita pun di dalam harus punya hati Tuhan. Hati yang begitu bagaimana kita menjaga persekutuan ini agar apa yang menjadi tolok ukur untuk kita pecahkan di dalam persekutuan pribadi atau tidak, itu semua ada di situ karena kita dijaga oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, melalui darahnya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi, karena kami bergerak di dunia itu, pelayanan di dunia itu, iblis tidak suka. Terutama keluarga-keluarga Kristen. Ya. Orang tua dituntut Tuhan. Karena mereka dalam menjadi dasar hidup bersama. Peka melihat keadaan zaman sekarang. Peka melihat keadaan keluarga di mana dasar kami harus jaga. Pembacaan hari ini menjadi dasar. Jangan jauhkan dari persekutuan, khususnya anak Tuhan. Ada hal-hal yang mendatang, mungkin belum tercapai, sudah bisa ada di situ. Sekali lagi, kami melayani. Apa yang tidak pernah didengar, mungkin itu otoritas Tuhan. Tetapi di dalam persekutuan itu bisa saja kita dengar. Terwujud hal-hal yang tidak kita pikirkan. Karena di dalam begitu banyak anak-anak Tuhan. Dengan masing-masing punya kelebihan. Kita bayangkan saja. Ya, kalau di dalam Tuhan semua ini keluar menjadi satu. Apakah kita tidak menyenangkan Tuhan? Apakah iblis mau menyerang kita? Tidak bisa. Karena kekuatan di dalam persekutuan itu beda kalau sendiri. Lebih kecil saya katakan keluarga. Jadikan keluarga-keluarga kita adalah keluarga Tuhan, adalah keluarga menjadi tempat rumah doa. Tidak usah kita memikirkan kalau rumah doa harus ada ini. Itu yang kedua. Tapi Tuhan mau lihat hati kita, hati keluarga. Maukah kamu jadikan aku memerintah di dalam keluargamu, memerintah di dalam hatimu? Kita mau Tuhan akan bekerja sesuai karakter keluarga kita, pribadi kita. Tuhan menunggu. Tuhan menunggu jawaban dari kita. Tuhan menunggu kerinduan kita. Mungkin kita mau, tetapi ini. Tuhan tahu sampai di situ, Bapak Ibu. Tapi di dalam persekutuan itu ada semangat bersama. Semangat kebersamaan. Akhir zaman adalah Tuhan menginginkan itu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti tidak masuk akal. Tuhan jadikan si ini untuk menjadi ini. Kalau masih di dalam persekutuan, itu masuk akal. Tuhan memilih anak-anaknya. Tidak dalam satu penunjukan yang dibawa di dalam dunia. Kami mengalami pelayanan itu. Dan Tuhan jadikan saya mau lihat dia. Untuk menjadi sesuatu yang aku mau. Di hal yang kecil, besar, kami alami. Bahkan bangsa kami alami. Kalau secara akal itu tidak masuk akal. Mulai dari mana Tuhan dan akhir dari mana. Orang tidak tahu. Tapi karena kita dekat, Tuhan terangkan. Luar biasa Bapak Ibu. Kehidupan kita tidak bersandar di dunia. Sekali lagi kami radikal di situ. Tetap Tuhan. Enak tidak enak, tetap Tuhan. Dan jangan jauhkan dari persekutuan. Di situ kita akan melihat bagaimana dunia, bagaimana juga sebelum dunia, apa yang akan dunia berikan. Kita bisa jawab di dalam persekutuan, bisa jawab di dalam persekutuan itu.
Bukan berarti di dalam persekutuan itu baru kita belajar, bukan. Dari dasar persekutuan keluarga, beberapa keluarga, beberapa anak, dari situ masing-masing dibesarkan dengan dasar Tuhan dan masuk dalam persekutuan. Seperti apa yang terjadi firman hari ini. Yang rusak dibetulkan. Tuhan berbicara, mengingatkan nubuatan. Itu Tuhan mau nyatakan, aku tidak melepaskan kamu. Apa yang rencana yang lalu Tuhan jadikan dunia ini tidak pernah putus-putus. Semua berjalan sampai pada akhirnya. Dan kita duduk sekarang generasi akhir zaman. Mari kita renungkan. Tuhan bekerja tidak satu-satu. Stop di sini, sambung. Semua berjalan. Semua berjalan sambung menyambung sampai akhir dunia. Saya ajak Bapak Ibu, setiap masalah, masalah suka dan duka, penderitaan, tetap di dalam Tuhan. Tenang di situ, Tuhan akan berbicara. Banyak sekali, karena kami sudah praktekkan duluan di dalam keluarga kami. Ini menjadi saksi hidup pribadi kami, bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Walaupun kita merasa sendiri, tapi Tuhan yang datang, aku ada di situ. Tapi yang menjadi pertanyaan akhirnya, Tuhan cuma katakan, setelah mendengar begitu banyak firman-Ku, apakah kamu mau? Hanya itu Tuhan katakan. Apakah kamu mau? Ya, kalau kita mau, datang. Datang, di situ Tuhan lindungi kita dari segala macam kerusakan dunia ini. Asal kita mau, kita berteriak Tuhan. Tuhan setia, dan sekarang lebih keras Tuhan. Bahkan yang kita tidak duga, mungkin kita sudah tanpa sadar mau ditarik keluar dari Tuhan. Tuhan dengan nyata sekali tarik sampai begitu banyak kesaksian. Saya tidak mengulangi, saya tidak ulas di sini. Bapak Ibu, begitu banyak medsos bagaimana mereka menyaksikan Tuhan. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun Tuhan tarik. Itulah pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Bapak Ibu, saya tidak panjang kalau mau bercerita kesaksian begitu panjang, tapi satu saja saya mau kesaksian, jangan tinggalkan Tuhan. Mulai dari dasar pribadi, keluarga, dan seterusnya. Jangan jauhkan dari persekutuan anak Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Saya katakan jangan, agak keras. Karena kami bergerak di dunia itu. Setan itu matanya, mulutnya terbuka. Mengaum-ngaum, itu firman. Itu sekarang lebih nyata. Hanya itu firman yang saya bisa ulaskan untuk siang hari ini. Kiranya menjadi satu kekuatan baru. Saya berdoa Bapak Ibu yang menonton hari ini, bisa Roh Kudus memberikan sesuatu yang lebih daripada apa saya sampaikan. Mari sambutlah apa yang Tuhan ajak, agar akhir dunia ini kita bisa tahu. Tidak ada rahasia bagi anak-anak Tuhan. Semua bisa tahu. Tapi Tuhan katakan sekali lagi, apakah kamu mau? Itu saja Bapak Ibu, kiranya ini menjadi kesenangan, gembira, sukacita kita semua melihat firman hari ini. Dan Roh Kudus akan bekerja luar biasa. Terima kasih, sampai kita bertemu lagi minggu depan. Maranatha, Tuhan memberkati. Amin.